Baik, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Saya share screen dulu. Bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat atau belum? Terlihat. Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Ini teori ya, Barus, untuk pertemuan yang keempat. Cahapan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang desain data warehouse ya. Pada subnya adalah desain logical dengan star schema. Jadi nanti ada beberapa bagian di desain data warehouse, ada 2 atau 3 bagian ya. Jadi saya pecah-pecah agar nanti Anda tidak terlalu banyak materi dalam satu pertemuan sehingga bisa memahami dengan lebih mudah. Ya, sudah saya share tadi. Saya buka. Bentar ya. Bentar ya. DW keempat. Ini nanti filenya, materinya untuk hari ini. Desain data warehouse bagian pertama. Ya, bahas tentang logical untuk star schema. Jadi nanti desain data warehouse itu nanti ada ada dua sub proses ya. Yang pertama adalah logical dan physical. Di logical itu ada beberapa sub juga nanti. Ya, desain logical ini secara umum, ini saya mulai ya untuk yang desain data warehouse. Ya, itu ada 2 nanti, logic sama fisik. Hari ini kita masuk ke logic. Nah, di logic itu nanti ada tiga sub lagi. Ya, makanya saya fokus satu sub saja nanti biar tidak terlalu banyak dan tidak membingungkan nanti ya. Logical ya. Kita masuk desain logic. Ya, desain logic itu apa? Desain yang masih berbentuk konsep atau abstrak. Ya, jadi kalau kemarin Anda belajar PBO itu masih bahas kelasnya ya. Seperti contoh analoginya masih membahas kelasnya, belum ke objek. Nah, objeknya nanti baru ke fisiknya. Nah, ini ya. Ini nanti masih konsep, ini sudah fisik. Ya, jadi ini masih gambaran, ini nanti sudah bisa dieksekusi. Ya, nanti gitu ya. Jadi nanti di warehouse itu tetap ada ngodingnya dikit-dikit ya, pakai query. Ya, makanya harusnya untuk bisa ikut mata kuliah ini Anda sudah harus lulus mata kuliah pemrograman basis data. Ya, baru ke warehouse. Gitu ya. Nanti ada ngodingnya sedikit pakai query gitu ya. Tapi query-nya simple, nggak terlalu banyak, nggak terlalu kompleks nanti ya. Jadi masih berupa abstrak atau konsep, kemudian dibuat berdasarkan analisa. Jadi sekali lagi berurutan ya atau berkaitan dari project planning kemarin, kemudian penentuan kebutuhan, analisa kebutuhan, baik menentukan proses bisnis, green, identifikasi dimensi dan identifikasi fakta, itu nanti masuknya ke desain logical. Ya, itu ya. Kemudian tidak bisa langsung dikonversi menjadi executable query. Jadi belum bisa masuk ke query nanti karena masih logic ya. Kemudian fungsi dari desain logical adalah untuk mendefinisikan informasi yang diperlukan yang nantinya akan diproses ke desain fisikal, kemudian baru disimpan ke data warehouse. Ya, nanti bentuknya skema. Bentuk dari desain logical adalah skema. Ya, skema data warehouse. Ya, nanti di skema data warehouse itu ada 4 macam skema. Hari ini kita akan hanya bahas tentang star. Ya, hanya tentang star ya. Ya, jadi biar nggak terlalu banyak ya. Star ya. Kalau dari sekilas dari artinya adalah bintang. Bintang. Ya.
Nah, skema STAR itu cirinya itu hanya mempunyai satu fakta. Satu fakta dan yang lain adalah dimensi-dimensinya. Ya gitu ya. Jadi satu fakta banyak dimensi. Ya. Nah, saya kasih bocoran sedikit. Kalau snowflake itu satu fakta dimensinya bersub atau di dalam dimensi itu berhubungan dengan dimensi lain. Nah, itu snowflake. Ya, jadi sekali lagi kalau star itu satu fakta dimensinya satu level, kalau snowflake itu satu fakta dimensinya lebih dari satu level, kalau Fox Constellation itu faktanya lebih dari satu. Nah, kalau fact table ini, factless ini, kalau dilihat dari artinya desain yang tidak mempunyai fakta. Nah, nanti ada. Jadi nanti ada 4 jenis skema ini untuk desain logical pada data warehouse. Ya. Sekali lagi ini nanti ngambilnya dari analisa kebutuhan data warehouse. Jadi harusnya kalau Anda kemarin sudah ngerjain tugasnya yang ketiga, nah nanti dan sudah menjawab diskusi yang ketiga, nah ini harusnya Anda sudah paham ini. Nah, tinggal memahami yang logical ini, bagaimana membuat logical dari analisa kebutuhan data warehouse. Ya, bentuknya seperti ini bentuknya. Bentuk dari contoh atau bentuk dari skema bintang. Ini nanti nggak harus 4 ya dimensinya. Bisa 5, bisa lebih ya. Pokoknya kan satu fakta, yang di tengah ini adalah fakta yang di tengah ini. Kemudian yang lain adalah dimensi. Ya, minimal itu ada 3 dimensi minimal. Nah, kalau cuma 2 dimensi itu belum jadi warehouse itu. Ya, idealnya ada 4. Ya, nah, maksimalnya sebanyak-banyaknya ya. Ya, jadi idealnya ya seperti ini, 4 dimensi, satu fakta. Jadi satu fakta ini yang di tengah, itu kemarin kalau Anda kemarin sudah ngerjain tugas yang ketiga, ini kalau ini kan mirip mengambil dari identifikasi dimensi sama fakta. Jadi kalau dimensi Anda ada 3, berarti ada 3 kotak yang di pinggir ini. Nah, dimensinya apa saja ditulis. Kalau dari contoh ini, dimensinya adalah dimensi produk, dimensi waktu, dimensi channel, dimensi customer. Channel itu bisa cabang ya. Atau mungkin kota atau yang lain. Jadi ini hanya contoh, produk itu ya barang itu, customer itu ini bisa customer, bisa supplier ya. Jadi ini orangnya. Jadi kalau dibaca secara kalimat global ya atau kalimat umumnya, itu warehouse itu membahas apa ya ini ya, apa produk itu apa ya, kemudian oleh siapa, kapan, di mana, dan ini adalah misur itu ukuran atau yang mau kita tampilkan itu grain, itu dari keempat dimensi ini. Ya, jadi idealnya warehouse itu ada apa, siapa, kapan, di mana. Ya, nah itu ya. Jadi idealnya ada 4 informasi itu, idealnya ya. Jadi kalau cuma 3 apalagi 2 itu kurang sebenarnya. Karena ada komponen yang nanti tidak bisa dijelaskan kalau cuma itu. Ya, bahkan nanti mungkin bisa lebih di sini. Nambah dimensi lagi. Jadi kayak spider itu ya. Satu badan, kakinya banyak. Nah, ini star memang penamaan dari buku atau mungkin dari sumber yang lain, seolah-olah itu bintang. Bintang itu kan kalau Anda perhatikan bintang itu kan kakinya kan banyak kakinya. Nah, tengahnya satu ya tengahnya. Jadi kalau Anda gambar bintang, nah ini yang di tengah itu fakta. Nah yang di pinggir-pinggirnya adalah dimensi. Faktanya cuma satu dan dimensinya ini tidak bercabang lagi.
Jadi cuma satu. Jadi kalau ini saya buat persis seperti skema yang sebelumnya, itu di sini ada satu fakta, 5 dimensi, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gitu. Ini kok dari gambar starnya, tapi kalau dari contohnya yang penting pokoknya minimal 4 lah gitu ya. 4 dimensi. Nah, gitu ya. Nah, meskipun nanti tidak berbentuk star secara utuh. Gitu ya. Itu yang bentuk atau gambar dari contoh skema bintang atau skema star. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Saya lanjutkan. Nah, ini saya tampilkan kembali isi dari materi sebelumnya, biar nanti nyambung ya. Jadi dari project planning, kemudian nanti ditentukan tujuannya, ini tujuannya. Tujuannya dibentuk atau dibuat warehouse. Kemudian di sini setelah ketahui tujuannya, kita tentukan requirement definition. Di sini ada pemilihan proses bisnis, grain, dimensi, sama fakta. Nah, untuk membuat desain logikal yang skema itu dari sini. Dari sini ya, dari 3/4 ini. 3/4 nanti di dalamnya fakta itu ada grain. Ya, 2, 3, 4. Ya, jadi dari requirement definition ini bisa dibuat skema logik atau desain logiknya yaitu skema. Ya, nah ini saya langsung ke, nah ini. Jadi tadi dari dimensi sama fakta ya. Jadi gambarnya nanti kalau dari sini itu nanti ada kotak untuk waktu, kotak cabang. Jadi ini kalau saya buat semua 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dimensi di bentuk kotak gitu ya. Kotak kayak tadi. Nah ini produk, supplier, kota, cabang, sama apa tadi? Kurang satu ya, saya lupa. Nah ini ada 5 kotak nanti ya kalau di bawah ini. Yang di pinggir itu ada 5 kotak, ada 5 box untuk dimensinya. Nah ini waktu, kota, cabang, produk, supplier. Jadi apa, siapa, kemudian di mana, ini cabang dan kota itu sama-sama di mana, waktu kapan. Nah gitu. Ada 4 kotak nanti ya, 4 kotak yang di pinggir, kemudian faktanya ini yang di tengah. Nah, faktanya mau apa faktanya? Sesuai dengan tujuannya. Nah, di dalam fakta itu ada grain. Grainnya itu yang ini. Nah, ini. Itu ya. Jadi itu unsur pembentuk skema logik. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan tugasnya, Anda cukup lihat dari ini. 1, dimensi, kemudian faktanya. Nah, di dalam faktanya itu kasih ini. Dalam faktanya. Kasih grainnya. Sehingga bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini yang di tengah ini adalah grain. Dia punya 2 grain. Dia akan menampilkan berapa unit yang terjual dan harga atau mungkin ini laba ya atau pemasukan. Nah, price bisa juga harga ya, unit price dan mungkin yang lain. Nah, ini untuk fakta yang di tengah-tengahnya ini cuma segini aja. Waktu, cabang, kota, supplier gitu aja. Jadi hanya simpel seperti ini membuat skema. Ya, ini yang bentuknya star. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir tugasnya adalah buatlah berdasarkan tugas sebelumnya, yaitu identifikasi analisa kebutuhan yang telah Anda kerjakan tentunya, tentukan bentuk desain logiknya. Ini saya buat dulu pakai skema star. Nanti kita akan belajar pakai skema yang lain. Untuk pertemuan ini dan tugas diskusinya semuanya berkaitan dengan desain logikal untuk skema bintang. Nah, cukup ini yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan mudah karena tidak terlalu banyak. Ya, pertemuan kelima kita akan membahas tentang
skema snowflake ya. Tetap di desain data warehouse logic ya. Bagian yang kedua nanti, yang pertemuan yang ke-5. Dari sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Pak. Jelas Belum, ya? Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya masuk ke sini sekarang. Untuk diskusinya nanti silakan diisi. Saya coba klik ya. Nah, nanti langsung kalau saya di sini langsung saya reply. Nah, reply ya. Gini. Jadi untuk apa? Karena tidak ada file yang diupload di diskusi ini, berarti Anda jawabnya atau komentarnya atau bentuk diskusinya ya diketik ya pasti ya. Nah, nanti Anda buat aja dimensinya apa saja, kemudian faktanya apa, dan green-nya. Jadi caranya jawab ini nanti bisa seperti ini, karena tidak ada gambar yang bisa diupload. Ya, Anda bisa ketik saja di sini, bentar ya. Saya ajari cara jawabnya. Nah, ini maksudnya dimensinya apa, Anda sebutin. AA, BB, CC namanya ya. Kemudian faktanya apa? Faktanya XX. Nah, di dalamnya dikasih kurung. Anda green-nya apa? Isi green. Nah, misalkan jumlah apa gitu. Nah, cukup gini aja nanti jawabnya. Ya, untuk diskusinya ini nanti Anda kalau mau menjawab, jadi diskusi itu saya tentukan kasusnya di sini. Jadi kemarin ada yang tanya bedanya Pak diskusi sama tugas. Untuk yang pertemuan kemarin dan hari ini, kemarin itu yang warehouse yang pertemuan yang ketiga ya, itu saya kasih kasus ini. Nah, saya kasih kasus ini, kemudian Anda buat apanya gitu. Tapi kalau yang tugas itu dari kasus Anda masing-masing. Dari kasus Anda masing-masing itu buatlah gambarnya tadi. Nah, kalau diskusi nanti jawabannya cukup seperti ini. Cukup seperti ini kalau didiskusi. Kemudian untuk tugasnya nanti ini berdasarkan tugas yang tadi ya sama sudah saya jelaskan ya. Anda tentukan desain data DW-nya dengan membuat logical schema star. Jawaban berupa gambar. Ya, bisa Anda bentuk JPG, PNG, BMP. Ya, Anda bisa buat dulu pakai pen atau mungkin pakai apa itu alat gambar yang lain ya. Silahkan pakai yang lain nanti. Misalkan gini ya, saya pen. Nah, ini nanti pakai box gini. Nah, gini aja. Nah, gini. Kemudian tengahnya ada fakta. Nah, tengahnya ada fakta. Kemudian nanti bisa diisi apa? Teks kan ya ini ya. Teks ini dikasih ini. Dimensi apa? Nah, gini aja nanti jawabnya tugas. Nah, ini fakta apa? Dikasih grain-nya jangan lupa. Grain-nya dikasih kurung gini. Kemudian diisi ini isi grain-nya apa? Grain-nya apa? Nah, kemudian nanti baru dimensi-dimensi yang lain di. Nah, gini aja nanti. Kemudian dikasih apa namanya? Garis. Nah, gini aja. Nah, jawabnya gini aja nanti. Nah, ini kemudian Anda simpan. Save as pakai apa terserah. Jadi PNG, JPG, BMP. Usahakan jangan terlalu besar filenya. Ya nanti biar nggak memenuhi drive-nya ya. Anda simpan, kemudian nanti Anda kirim ke tugasnya ya, ke bagian tugasnya. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Halo? Belum, Pak. Oke ya, kalau belum cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan nanti silakan presensi ya, diisi Pak, diskusinya. saya mau Ya, tanya. ya. Untuk yang diskusi itu kan saya banyak yang telat itu
tidak bisa dibuka, apakah masih bisa mengerjakan, Pak? Nanti saya cek aja lagi ya. Sebenarnya memang semua itu ada waktunya ya. Jadi biar Anda nggak mengerjakan semua di belakang ya, biar nanti teratur ya. Jadi memang ada jadwalnya. Diskusi itu dan tugas itu biasanya saya kasih waktu seminggu. Ya, seminggu. Kalau deadline-nya sudah tidak bisa masuk ya berarti berarti memang deadline-nya sudah habis ya. Jadi memang ada waktunya, Mbak ya. Ya, nanti saya cek lagi untuk apa mata kuliah yang lain juga ya seperti itu. Jadi semua memang harus ada waktu. Kalau nggak dikasih waktu, Anda nanti mengerjakannya tahun depan saya kan nggak tahu. Ya, jadi semester ini itu hanya sampai Desember, Januari atau mungkin Februari ya. Januari kayaknya itu sudah UAS. Ya kalau nggak dibatasi, nanti Anda mengerjakannya waktu UAS. Eh, Pas UASnya saya kan nggak tahu. Ya, jadi diperhatikan lagi. Biasanya umumnya saya kasih waktu seminggu. Itu sudah lebih dari cukup. Makanya saya kalau ngasih materi nggak banyak-banyak. Biar Anda bisa mengerjakan tugasnya dengan mudah. Karena saya juga tahu Anda punya tugas-tugas yang lain. Ya, makanya itu saya harapkan Anda bisa lebih disiplin ya untuk mengerjakan tugas. Ya, kalau bisa jangan telat. Kalau telat saya kan nanti yang saya nilai itu kan yang jadi tugas itu telat itu tetap masuk ya sebenarnya. Cuma nanti ada statusnya itu late gitu ya, terlambat itu mengurangi nilai kalau saya. Ya, itu kalau Anda telat ngumpulin tugas itu mengurangi nilai. Yang tadinya 100 saya kurangi. Nah, yang tepat-tepat waktu itu biasanya 100. Ya, jadi kalau nilai saya tuh nggak terlalu eh, apa ribet ya. Ya, kalau Anda memenuhi kemudian dan tidak telat berarti nanti bisa dapat nilai yang lebih baik. Tapi kalau telat meskipun Anda benar ya, nah itu saya kurangi nilainya. Jadi agar belajar disiplin juga ya. Gitu Mbak ya. Ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke ya. Ini saya stop record dulu.